Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi hukum Islam. Epistemologi di sini dapat diartikan sebagai teori pengetahuan, sedangkan secara terminologinya yaitu cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan, cara mendapatkan atau memperoleh pengetahuan, serta tata cara dan bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya. Ada para ahli yang mengatakan bahwasannya ada 3 problematika dalam epistemologi. Yang pertama adalah sumber pengetahuan, yang kedua metode untuk memperoleh pengetahuan, yang terakhir validitas pengetahuan. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka epistemologi di sini membahas tentang sumber hukum Islam, metode penggalian hukum Islam, dan juga validitas hukum Islam. Problematika yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam di sini diartikan sebagai sebuah wadah, yang mana wadah tersebut merupakan tempat penggalian norma-norma hukum dan hanya berlaku pada Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk bahasa Arab yang mempelantarai malaikat Jibril sebagai hujjah bagi Nabi Muhammad dalam mendakwakan kerasulannya, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an di sini merupakan sumber yang utama dari segala sumber hukum. Tidak ada perselisihan pendapat antara kaum muslimin tentang Al-Qur'an yang menjadi sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Dan sebagai buktinya terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri. Sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sini yaitu merupakan suatu laporan yang mengenai masa lalu, khususnya seputar tentang Nabi, baik menyangkut perkataannya, perbuatannya, dan juga persetujuan diam yang ditunjuki olehnya. Selain Al-Quran, sunnah di sini juga merupakan salah satu sumber tempat penggalian dalam hukum Islam, dan juga berfungsi sebagai penguat terhadap teks, penjelas, serta pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Dalam usul fikih, pembahasan sunnah di sini mempunyai 2 kategori laporan, yaitu laporan mutawatir dan laporan ahad. Laporan mutawatir di sini yaitu laporan yang dialirkan melalui banyak jalur yang sedemikian rupa sehingga tidak ada persekongkolan untuk memalsukan laporan tersebut. Laporan ahad yaitu laporan yang dialirkan melalui satu jalur atau lebih, tetapi tidak mencapai pada derajat mutawatir. Mutawatir secara epistemologisnya yaitu menimbulkan pengetahuan. Jadi banyaknya jalur dan sumber laporan tersebut menimbulkan pengetahuan yang pasti.
atau qot'i. Adapun laporan ahad tidak menimbulkan pengetahuan yang pasti, melainkan pengetahuan yang tentatif atau dhonni. Problematika yang kedua yaitu metode penemuan hukum Islam. Berdasarkan ontologis yang disebutkan tadi, hukum Islam yaitu interrelasi antara teks, nalar, dan juga realita. Dalam hukum Islam, hukum di sini tidak dibuat, melainkan ditemukan. Dan para mujtahid tidak menetapkan hukum, tetapi menemukan hukum. Metode penemuan hukum Islam di sini mempunyai 3 metode ijtihad. Yang pertama, metode bayani, yang kedua metode ta'lili, yang terakhir metode istilahi. Metode yang pertama yaitu metode bayani adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan yang diidentik dengan penggunaan nalar ijtihad yang lebih memprioritaskan redaksi teks daripada substansi teksnya. Sehingga metode di sini lebih fokus terhadap penggalian dan pengertian makna teks. Metode yang kedua, metode ta'lili, yaitu perluasan berlakunya hukum dalam suatu kasus yang ditegaskan di dalam nas terhadap kasus baru tersebut berdasarkan kausalogis atau ilat yang digali dari kasus nas kemudian diterapkan terhadap kasus baru tersebut. Metode di sini lebih fokus pada substansi teksnya berupa ilat. Metode yang ketiga yaitu metode istilahi. Metode istilahi di sini merupakan metode penggalian hukum yang dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Metode secara sederhananya bisa disebut dengan metode yang dalam penggalian hukum menjadi tujuan hukum yang sebagai pertimbangan utama. Problematika yang terakhir yaitu validitas pengetahuan. Validitas pengetahuan yaitu bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya. Terdapat banyak teori uji kebenaran dalam epistemologi, namun tim penyusun hanya mengambil 3 dari teori-teori uji kebenaran tersebut yang dianggap relevan atau berhubungan menurut mereka. Teori yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi. Yang kedua yaitu teori kebenaran koherensi. Yang terakhir yaitu teori kebenaran otoritarianisme. Teori yang pertama, teori korespondensi adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan atau realita. Yang kedua, teori kebenaran koherensi yaitu sesuatu yang dianggap benar jika mempunyai kesesuaian atau keharmonisan dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Hierarki yang lebih tinggi di sini berupa teks-teks baik dari Al-Quran maupun hadis. Teori yang ketiga, teori otoritarianisme, yaitu teori yang membuktikan telah ada dan terjadi perilaku otoritarian dan despotik oleh seseorang atas orang lain, baik didasarkan karena otoritas koesif maupun persuasif.
Pembahasan yang terakhir yaitu aksiologi hukum Islam. Aksiologi hukum Islam di sini yaitu membahas teori tentang nilai yang menjadi objek kajiannya, yaitu apa nilai guna dari ilmu pengetahuan dan juga kegunaan hukum dan nilai-nilainya, dan serta tujuan dari hukum Islam itu. Tujuan dari hukum Islam yaitu untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dapat diketahui bahwasannya akhirat menjadi tujuan dari hukum Islam karena dalam hukum Islam di sini tidak hanya memuat kaidah-kaidah hukum ansih yang semata, melainkan meliputi kaidah-kaidah keagamaan, kesusilaan dan juga sosial. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.